Emang udah tahu pasti besok. Capek sayanya ngeliatin anak coba. Lagi lihat Faisal lagi. Lebih capek gurunya daripada kamu tuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-hujjatu utawi hujjah asali satu kang nomor telu. Iku lafzu syai'i lafadz wiji-wiji. La yufidu kang ora maedai. Apa lafzu syai'i sifatan ing sifat min sifatil jalali saking pira-pira sifat kang agung. Wal uzmatilan keagungan, wal madhilan apa namanya? Pemuji dalam pujian. Mana? Bukan ini. Yang mana? Yang tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hujjatu utawi hujjah tsaniyah tukang nomor loro. Iku qauluhu ta'ala dawe Gusti Allah ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa ora ana iku kamitslihi kaya sepadane Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa huwa lan utawi Gusti Allah iku as-sami'u zat kang maha mirungu al-basiru tur kang maha melihat. Apa hukmullahi ta'ala hukume Gusti Allah ta'ala bi anna misla mislihi kelawan setuhune seumpamae perumpamane Allah iku laisa ora ana sapa Allah bi syai'in kelawan suwiji-wiji
Wala syakkalan ora ana keraguan iku tetep ingka inna kulla syai'in setuhune saban-saban suwiji-wiji iku mislu limisli nafsihi umpamane kaya perumpamane dheweke syai'un wa sabata lan tetep bihadzil ayati kelawan ikilah ayat opo anna misla mislihi sepadane umpamane perumpamane Allah iku laisa ora ana opo iku laisa ora ana sapa Allah iku bisain kelawan padane suwiji-wiji. Yantaju kang hasil ya kang buah ngeluarakan buah kang hasil inna ustuhune Gusti Allah taala iku khairu musamma ora den arani bisa iki kelawan suwiji-wiji fa inna qalu maka stuhune pada ngucap sapa ulama annal kafas tuhune kaf iku zaidatun tambahan ulang ngucap sapa sira hadzal kalamu utawi kila kalam iku maknahu utawi makna kalam anna hadzal harfa setuhune ikilah huruf min kalamillahi taala iku lahwun dolanan wa abasalan lan dolanan sapa wong ya wa batilun lan kang batil wa maklumun lan iku ngawruhi anna hadzal kalama ing setuhune utawi kilah ucapan huwa yaiku kalam iku al batilu batil wa mata qulna lan ing dalam ending ucap sapa kita inna hadzal harfa ing setuhune iki la huruf iki la ora ana apa hadzal huruf iku bibatil kelawan batil syarat kang dadi apa al hujjatu hujjat allati dzakarna kang wis nutur ing hujjah fi khoyatil quwati ing dalem tutuge kekuatan wal kamali lan kesempurnaan al hujjatu tawi hujjah asalisatu kang nomor telu iku lafdzu syai'i lafadz wiji-wiji la yufidu iku la yufidu ya la yufidu kang ora maringi faedah apa lafdzu syai'in sifatan di sifat min sifatil jalal saking pira-pira sifat apa namanya keagungan wal uzmati lan kemuliaan keagungan wal madhilan apa namanya pemujian wasana'i lan pengagungan pengalem wa asmaullahi ta'ala lan pira-pira asma Allah ta'ala iku wajib apa kaunuhu ana asma iku kadzalika kaya mengkonon-mengkonon asmaullahi ta'ala yantiju hasil apa asma inna lafdhu syai'in stuhune lafadz wiji-wiji iku laisa ora ana apa lafdhu syai'i iku isman ing aran lillahi ta'ala maring aran Gusti Allah taala amma qauluna napun utawi kita ucapan kita inna isma syai'i ing stuhune aran suwiji-wiji iku la yufitu ora maedai apa isma syai'i al madha ing pujian wal jalala lan keagungan iku fa zahirun maka kang zahir wa dzalika lan utawi mengkon-mengkonon pertelane kaulina iku li annal mafhuma karena setuhune perkara kang faham kang mahami min lafzi syai saking lafade suwiji-wiji iku qadrun kira-kira mustarikun kang sekutu baina zurrati in dalam antarane baina zarrati kelawan dalam antarane semut hitam ya semut kang cilik al haqirati kang hina wa baina asyrafil asya'i lan ing dalam antarane luwi mulya pira-pira suwiji-wiji wa idza kana lalikane ana opol amr iku kadzalika kaya mengkonon-mengkonon mafhum kana kang ana apa
Karena ana apa al mafhumu perkara kang difahami, apa al mafhum perkara kang difahami lafzi syai' saking lafadz wiji-wiji iku hasilan hasil. Apa ini? Kho bukan. Fi akhsil asyai ing dalem luwih ala-alane pira-pira perkara, luwih buruke pira-pira perkara. Wa zalika lan utahe mengkonon-mengkonon kana al mafhum iku ya dulu nunjukaken apa kanal mafhum ala annal asma annal as ala an isma syai'i ing atase setuhune arane suwi-wiji iku la yufidu ora maringi faedah apa isma syai' sifatal madhi ing sifate muji wal jalali lan keagungan. Wa amma qauluna lan utawi ucapane kita inna asma Allahi setuhune pira-pira arane Gusti Allah iku wajib apa asma Allah apa antakuna nyatana apa asma Allah iku dalatan dari petunjuk ala sifatil madhi in dalam sifat muji wal jalali lan keagungan. Fadalilu maka utawi dalile alaihi ngata sayajibu iku qauluhu ta'ala dawi Gusti Allah ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yalhaduna fi asma'ihi. Fadalilu maka utawi dalile alaihi ngata ingatasi wajib ya. Ingatasi yajibu. Alaihi ingatasi yajibu iku qauluhu ta'ala dari Gusti Allah ta'ala. Walillahi la iku kadu Gusti Allah ta'ala al asma utawi ana pira-pira nama al husna kang bagus. Fad'uhu maka ngundang sapa sira kabeh. Maka nyebuta sapa sira kabeh ing asmaul husna. Biha ing Gusti Allah biha kelawan asmaul husna wa zaru lan ninggala sapa sira kabeh alladzina ing wong akeh yalhaduna kang nyimpang sapa alladzina fi asmaihi ing dalam pira-pira asma'i Allah wal istidlalu lan utawi amri ngalap dalil bil ayati kelawan piro-piro ayat an akuna ing nyenta anak anna kaunal asma'i ing setuhune anae piro-piro isim nama iku hasanatan bagus la makna ka ora makna iku tetep lahu kadue apa namanya anna kaunil asma illa kaunaha angin anane asma iku dalatan nuduhaken ala sifat ing atase pira-pira sifat al hasanati kang bagus ar-rafiati kang luhur al jalilati tur kang agung fa iza lam yadulla mangka nalikane ora nuduhaken opal ismu aran ala hadzil makna ing atase ikilah makna iku lam yakun ora ana opal ismu aran iku husnan bagus tsumma annahu maka karisune Allah taala iku amron berita sapa Allah ing kita bi anna nad'uhu kelawan setuhune kelawan nyata ngundang nyebut sapa sira kabeh Allah bihadzal asma'i kelawan ikira pira-pira aran. Tsumma qala maka kari dawuh sapa Allah ba'da zalika dalam suwise mongkon Allah taala wa zarul ladzina yalhaduna fi asma'ihi ing lafaz wa zarul ladzina yalhaduna fi asma'ihi wa zarul ladzina wa zaru lan ninggala sapa sira kabeh alladzina wong akeh yalhiduna atau yalhaduna kang berpaling kang nyimpang sapa alladzina fi asma'ihi dalam pira-pira arane Allah wa hadzalan utawi iki lazarul ladzina iku katan bihi kaya peringatan ala annaman ing atas setune wong da'ahu kang undang sapa man ing Allah bi khairi tilkal asma'i kelawan seliyane mengkon-konon pira-pira aran al hasanati kang bagus faqad al hadda
Faqad al-hadda maka temen, faqadil hadda maka teman-teman menyimpang. Nyimpang sapa wong fi asma'illahi ta'ala ing dalam pira-pira arane Allah taala. Fatasiru maka dadi apa hadhil ayatu ikilah pira-pira ayat ikilah ayat iku dalatan nuduhaken. Dilalatan ing petunjuk, dilalatin petunjuk. Qawiyatan kang kuat ala annahu ing atas tuhune kelakuan, iku laisa ora ana apa kelakuan, iku laisa ora ana li abdin kadue hamba apa ayyad'u nyenta nyebut sapa hamba Allah ing Gusti Allah illa bil asma'i angin kelawan pira-pira aran al husna kang bagus. Adzalati kang nunjukaken ala sifati ing atas pira-pira sifat al jalali kang agung wal madhilan pemujian. Wa idza sabata lan nalikane tetep apa hatanil muqaddimatani ikilah pira-pira permulaan loro, ikilah pira-pira pembukaan loro muqaddimah loro. Faqad hasala manga teman-teman hasil apa al matlubu perkara kang disupri. Nah, kemudian lanjutan dari kemarin sini ada bahasa al-hujjatus salis, al-hujjatus tsani, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jelas. Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang lain. Tapi Allah itu kamitslihi, laisa kamitslihi syai'un. Berbeda dengan yang lainnya, wa huwas samiul basir. Entah itu dari sifat mendengar atau melihatnya. Intinya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah itu maha mendengar dan melihat. Dan kemudian lafzu syai'i la yufidu sifatan minas sifatil jalalah wal uzmah wal madhi was sana gitu. Allah itu mencakup atas semua pujian-pujian yang ada di dunia, mencakup atas semua pujian-pujian yang basyariah atau yang uluhiyah khususnya. Itu semuanya pujian-pujian tercakup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di awal-awal kalimat biasanya di pembukaan kitab atau pembukaan ceramah atau pembukaan surat apapun itu pasti setelah bismillahirrahmanirrahim pasti ada alhamdulillahirabbil alamin. Ini menjelaskan memaklumatkan, memberitahukan bahwa Allah itu mempunyai hak untuk dipuji dengan segala pujian yang ada di dunia ini. Allah itu mempunyai hak atas seluruh pujian. Alhamdu, biasanya kan maknanya gimana? Utawi sekabehane puji. Alhamdu, yaitu segala puji yang 4 perkara. Apa puji 4 perkara itu? Harusnya kan dijelasin. Alhamdu, utawi sekabehane puji kang 4 perkara. Semua puji 4 perkara. Apa aja pujinya harusnya disebutin puji ini, tapi enggak. Pujian itu yang pertama ada 4. Ada pujian itu hamd qadim alal qadim. Qadim alal qadim itu pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Kata Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah itu maha hidup, maha berdiri. Itu pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Sering kita jumpain lafaz-lafaznya di Quran, itu sering. Ya. Itu namanya hamd qadim alal qadim. Yang kedua ada pujian qadim alal hadis. Pujian Allah terhadap makhluknya. Seperti Allah memuji Kanjeng Nabi, anta ya Muhammad, engkau adalah orang yang mempunyai akhlak yang agung. Anta li khuluqin azim.
engkau itu sungguh manusia yang punya akhlak yang paling luhur. Karena akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Semua yang diterapkan, yang dilakukan, dikerjakan oleh Nabi itu merupakan Al-Quran. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Makanya apapun perilakunya Nabi itu merupakan tauhidiyah. Merupakan tauhid, keyakinan. Semuanya iktikad. Makanya akhlakuhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu sama seperti Al-Quran. Itu namanya qadim alal hadis. Pujian Allah terhadap makhluknya. Ada lagi yang ketiga, hadis alal hadis. Pujian makhluk terhadap makhluknya sendiri. Hadis itu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ya makhluk. Karena kullu muhaddisatin makhlukun. Setiap sesuatu yang baru itu adalah makhluk. Yang ada setelah yang wujud itu adalah makhluk. Kalau kholik itu artinya yang menciptakan. Itu dari isim fa'il. Kholikun biwazni fa'ilun. Artinya orang yang menciptakan, zat yang menciptakan. Yang ketiga itu adalah hadis alal hadis. Pujian manusia terhadap manusia yang lain. Terhadap makhluknya yang lain. Seperti misalkan saya menyatakan, ya Rusli, anta jamilu jiddan. Kamu ganteng sekali Rusli. Kamu ganteng sekali. Tidak ada seseorang pun yang bisa mengalahkan kegantengan kamu. Illa anak, kecuali saya. Itu namanya pujian makhluk terhadap makhluknya. Itu hamad. Hadis alal hadis. Yang keempat ada hamad. Hadis alal qadim. Yaitu pujian kita terhadap Allah. Pujian makhluknya terhadap Allah. Sama seperti ketika kita sholat, itu kan kita doakan muji Allah. Semua doa-doa yang kita baca ketika sholat juga pujian terhadap Allah. Itu semuanya. Itu pujian apa? Hadis alal qadim. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Misalkan hamdan syakirin, hamdan naimin, bersyukur kepada zat yang maha memberi syukur, pada zat yang maha memberi kenikmatan, memberikan semua anugerahnya kepada kita semua. Itu kan pujian-pujian kita kepada Allah. Itu namanya hamd atau pujian hadis alal qadim. Pujian kita makhluk terhadap Allah. Kalau qadim alal hadis kan sudah tadi pertama. Allah terhadap makhluk. Nah kemudian dari 4 ini dibagi lagi. Ini dasar ya. Dasarnya pujian ada 4. Kemudian lafadz pujiannya. Lafadz pujian itu ulama sepakat bahwa lafadz pujian itu ada 4. Yang pertama adalah alhamd. Hamd artinya memuji. Kedua itu ada namanya al-madah. Madah tuh, madhun itu artinya memuji sama. Ketiga ada as-sana'u. Sana'un itu artinya juga mengalem, memuji. Keempat asyukur. Syukur ini ulama menyatakan termasuk pujian. Nanti kita bahas satu-satu. Apa bedanya kemudian kalau misalkan artinya sama-sama memuji, apa bedanya dan kenapa di lafadz pujian Allah di kalimat awal setiap kita baca kitab atau setiap kita bersyukur makanya alhamdulillah, kenapa tidak al-madhulillah? Kenapa tidak as-sana'ulillah? Tidak asyukrulillah? Kok alhamdulillah? Makanya hamd itu kenapa? Nah, ini ntar kita bahas. Pertama, hamd itu wazannya apa? Hamada yahmidu hamdan itu, ya. Artinya memuji. Hamd itu adalah pujian yang diberikan kepada orang atau sifat yang bernyawa, diberikan kepada seseorang atau sifat yang hidup atas kebaikan yang telah orang itu lakukan atau zat itu berikan kepada kita. Yang sifatnya adalah
Ikhtiari. Yang sifatnya adalah ikhtiari. Awas loh. Ikhtiari itu artinya orang yang berbuat baik kepada kita itu sudah menetapkan, sudah menentukan, memilih untuk berbuat baik. Itu namanya ikhtiari. Ikhtiar itu artinya milih. Sudah memilih untuk berbuat baik. Sudah memilih untuk memberi. Itu namanya ikhtiari. Makanya kenapa lafadznya pakai alhamdulillah ketika muji Allah? Karena Allah sudah memilih untuk berbuat baik kepada kita. Allah sudah menentukan untuk memberikan anugerahnya kebaikan kepada kita. Nah, kita dikasih umur panjang, dikasih sehat, dikasih rezeki, ya kan? Dikasih bahagia, senang. Terus kita kemudian bersyukur, alhamdulillah ya Allah atas segala anugerah, karunia, ala kulli ni'am, semua nikmat yang telah Kau berikan. Karena Allah yang memberikan nikmat itu. Ya. Jadi hamd itu pujian terhadap zat atau sesuatu yang hidup karena kebaikan yang ikhtiari. Karena kebaikan yang sudah ditentukan oleh yang memberikan kebaikan itu. Nah, itu namanya hamd. Kalau al-madah, madhun, pakai hak. Madah itu balikannya al-hamd. Madah itu pujian yang dilontarkan kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kepada sifat yang sudah berbuat baik kepada kita, atau zat yang berbuat baik pada kita, ya, yang baik itu yang bernyawa atau tidak, baik itu yang bernyawa atau tidak, dan sifatnya itu khairu ikhtiyari. Khairu ikhtiyari. Khairu ikhtiyari itu artinya tidak kehendaknya sendiri. Jadi dia berbuat baik atau mendapatkan pujian dari orang lain bukan karena keinginannya dipuji. Kayak contoh gini. Kamu misalkan lihat bunga mawar. Lihat bunga mawar. Mawar merah, mawar putih, mawar hitam. Lagunya Tip X. Tapi Tip X sendiri kalau buat ngapus warnanya putih. Kita contohkan warna putih. Ada mawar putih, mawar merah. Kemudian kita memuji si mawar ini. Mawar kan bagus nggak mawar tuh? Indah nggak? Nah, itu kalau diplastikin, itu buat ngasih ke pacar itu bagus. Ya, kasih ke pacar Pak, bagus. Jadi ini Faisal, kamu beli mawar cari, ya, kasih ke Pitroh. Ya, ditambahin di dalamnya kasih permen sikil, buat hadiah. Atau mawarnya nggak mesti mawar yang asli, nggak apa-apa mawar plastik juga. Ya. Itu kan bunga mawar kan bagus, indah. Kemudian orang lihat bunga mawar bagus, dia terus memuji mawar itu. Subhanallah, ini mawar ini sangat indah sekali. Mawar ini sangat bagus sekali. Sehingga ketika dicium bunganya pun baunya wangi. Pertanyaannya, mawar ini jadi indah, jadi cantik, jadi bagus, jadi wangi, keinginannya sendiri untuk jadi bagus, jadi wangi, atau memang sudah tercipta dari sana seperti itu? Hah? Sudah tercipta bagus dari sananya, atau dia sendiri yang berusaha untuk jadi bagus? Hah? Cowok? Cewek? Kalau nggak jawab berarti tadi nggak memperhatikan. Gampang. Kalau nggak jawab berarti nggak perhatikan, berarti nggak paham apa yang saya jelasin tadi. Mawar, ketika kamu puji karena bagus, karena wangi, indah, itu keindahan mawar tuh karena dianya pengen jadi bagus agar dipuji atau memang sudah diciptakan dari sananya bagus. Saking aja saya ulangin. Kalau nggak diulangin nggak bakal paham. Bagus dari sananya. Nah, ini karena si mawar ini punya sifat yang akhirnya dipuji oleh yang memuji. Sifatnya ini adalah khairu ikhtiyari, artinya bukan kehendaknya dia untuk jadi bagus agar dipuji oleh orang lain. Nah, ini pujian ini ketika kita muji mawar, mawar ini bagus, mawar ini cantik, wangi. Ini namanya pujiannya namanya al-madah. Karena sifatnya khairul ikhtiyari, dan madah itu bisa masuk kepada yang khairu
khairus sifatin, yang khairur ruhin, yang tidak hidup, bisa kepada barang. Yang khairul akli, yang tidak berakal juga bisa. Itu namanya madah, bukan hamad makanya. Karena khairu ikhtiari. Dia tidak berkeinginan untuk jadi bagus. Jadi bagusnya itu karena memang sudah diciptain bagus. Atau misalkan kamu lihat perempuan. Perempuan lihat laki-laki, laki-laki lihat perempuan. Cantik atau ganteng, nah, pokoknya. Yang laki-laki misalnya lihat cewek cantik. Kemudian kita muji cewek itu. Ih, cewek itu cantik sekali ya, hidungnya mancung, mukanya putih, mulus, alami, tanpa skincare. Ya kan, bibirnya aduhai. Ya kan? Rambutnya lurus, nggak keriting, apalagi bertuma itu nggak ada tumanya, nggak ada tumanya. Tahu tuma? Tuma itu kutu rambut. Nah, itu nggak ada. Terus kita muji, wah cantik sekali ini. Atau perempuan muji laki-laki. Lihat si Faisal, waduh, ganteng banget lihat Faisal. Badannya tinggi, hidungnya mancung ke dalam, umpamanya. Orangnya putih ke coklat-coklatan, kayak sawo. Oke. Kulit sawo namanya. Ya sawo rada bosok lah gitu. Umpamanya itu orang muji. Atau perempuan biasanya muji artis Korea, cantik, ganteng. Wah, ganteng banget. Nah, ini pujian ini itu termasuk hamad karena khairu ikhtiari. Karena si laki-laki dan perempuan ini jadi ganteng dan cantik itu alami, memang sudah diciptakan cantik dan ganteng sama Allah. Kecuali kemudian kalau ada orang yang tidak cantik, tidak ganteng, nih biasanya artis Korea nih, terus kemudian oplas, operasi kresek. Operasi plastik, operasi kresek. Korea itu negara yang mengharuskan yang operasi plastik itu menjadi gengsi. Korea. Karena di sana itu ketampanan dan kecantikan tuh harus sekali. Itu menjadi patok derajat seseorang. Makanya di sana itu orang operasi plastik itu udah biasa. Itu di Korea. Korsel ya, bukan korut. Kalau korut perang nanti. Kim Jong Un golongannya. Jadi kalian jangan ketipu sama muka-muka yang cakepnya kayak perempuan, saking cakepnya sampai kayak cantik gitu. Artis Korea itu di sana itu fisik itu sudah merupakan aset yang sangat penting sekali. Makanya oplas itu enggak aneh di sana. Orang di sana itu operasi plastik sampai ratusan juta, bahkan sampai hampir sampai 1 M, sampai miliaran itu udah biasa. Mereka tuh kerja keras cari duit itu buat operasi plastik. Anehnya orang Indonesia gampang dibohongin. Percaya disangkanya itu alami. Itu kemplutnya orang Indonesia di situ. Oh, gampang gitu dibohongin. Nah, ini yang gampang dibohongin ya pasti perempuan. Tahu, pasti nggak tahu. Makanya kamu kalau senang sesuatu tuh dicari tahu sejarahnya coba. Kasih cari tahu latar belakangnya biar paham. Kamu suka nonton artis Korea, kamu lihat kenapa artis Korea itu cakep-cakep. Jangan cuma lihatnya aja, biar nggak kebohongan, biar kamu tahu pengetahuannya, ada pengetahuannya. Itu harus Korea tuh begitu. Itu udah jadi adat, udah jadi kebiasaan lah, udah nggak aneh. Nah kemudian misalkan ada orang tidak ganteng, tidak cantik, tapi kemudian dia operasi plastik. Nah ketika operasi plastik ternyata kayak orang Korea cantik, ganteng. Kemudian kita muji, wih cakep nih. Orang cewek ini cakep banget. Yang cewek ya, aduh, Kim Jong Ok umpamanya. Namanya Kim Jong Ok, misalkan. Kayak begitu-gitu kan namanya. Ini ganteng sekali. Ini bagus sekali. Nah ini pujian kita namanya madah. Kenapa? Madah karena dia itu karena dia itu ikhtiari. Ikhtiari itu apa? Karena dia itu ada usaha untuk ingin merubah jadi baik. Aslinya tidak bagus, aslinya nggak cakep. Kemudian dia berubah jadi oplas, akhirnya jadi cakep, kemudian dipuji oleh orang, kamu ganteng, kamu cantik, hasil oplas, itu kan ada usaha ikhtiarinya. Nah, itu pujian itu namanya tadi namanya hamad. Karena ikhtiari. Kalau madah itu ikhtiari.
Kalau asana itu pujian yang sifatnya umum. Umum sekali. Umum biasa di kalangan kita. Baik itu ikhtiari atau khairu ikhtiari. Kayak misalkan kita muji, itu tuh misalnya si Ajat tuh orangnya baik tuh. Dimintain makanan juga pasti dikasih sama dia gitu. Atau tuh orang itu orangnya nggak nakal tuh, bocahnya rajin tuh. Nah, itu pujian-pujian yang umum dilontarkan lah. Itu namanya sana. Nah, kalau asyukur itu lebih ke pujian kepada diri sendiri karena telah mendapatkan anugerah atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu dibagi menjadi 3. Ada asyukru bil lisan, ada asyukru bil af'al, ada asyukru bil akwal. Syukur bil lisan ya umum lah. Kita dapat rezeki, dapat sesuatu yang bikin kita senang, kita ngucapin alhamdulillah. Syukur bil bil lisan. Bil lisan tadi bil lisannya. Syukur bil af'al itu ketika kita dapat sesuatu, dapat kenikmatan, dapat rezeki, kemudian kita bagikan rezeki itu, sisihkan untuk orang lain. Kita bagi-bagikan, gak pelit. Nah ini yang paling bagus ini. Syukur bil af'al. Biar gak pelit. Orang kalau hidup bareng-bareng di luar jangan pelit. Dengerin loh. Biasanya perempuan yang banyak perhitungan. Perempuan sering banyak perhitungannya. Semua kesalahan paling banyak. Hidup bareng-bareng di luar jangan pelit. Jangan perhitungan, harus bareng-bareng. Punya makanan, punya kiriman, apa bareng-bareng. Minimal sama teman kamar. Kalau pelit kamu dibongkar nanti lemarinya. Saya dulu di pondok orang-orang pelit tuh kamar dibongkarin lemarinya. Dibongkarin lemarinya, betul itu. Diambil makanannya, ada mie sekardus, diumpetin aja, dimasak sendiri sama kita sama teman-teman. Dimasak, sampahnya taruh di kardusnya, taruh di lemarinya lagi. Dimasak, orang yang punya lemarinya dipanggil. Ayo makan. Orangnya pelit, tapi kalau ada makanan dia ikut nimbrung. Kan songong banget itu. Nggak mau berbagi, tapi mau ngambil punya orang. Itu dia dipanggil, ayo kita makan. Siapa nih? Udah nggak usah nanya dari siapa makan aja, makan. Selesai makan, nanti pada keluar satu-satu. Ntar pada ngucapin makasih. Makasih ya. Dia kan bingung, kok makasih sama saya, ada apaan? Ya udah pokoknya makasih. Udah sepi, kosong kamarnya, kita ngintip dari luar, dia buka lemari, buka. Sialan, makanan gua ternyata ini yang dimakan. Habis. Tapi setelah itu orangnya nggak pelit lagi. Setelah itu udah nggak pelit. Kalau ada rezeki, ada apa itu udah dibuka aja, dikasih aja. Lemari nggak pernah dikunci. Pasca itu, ini kejadiannya atau memang saya yang ikut bongkarin dulu. Itu orang-orang pelit harus digituin. Ya, kamu pelitin apa? Kecuali kalau hidup kamu sendirian, ya hidup kamu pelit nggak apa-apa. Hidup bareng-bareng kok pelit. Gitu. Oh dulu saya di pondok orang bestel tuh nggak pakai uang. Masih orang bestelnya tuh bawanya dikirimin beras setengah karung, dikirimin singkong, dikirimin ya orang-orang desa lah, orang desa sana. Dikirimin makanan-makanan desa itu nggak pakai uang. Jadi kalau kita lagi nggak ada duit, bisa nimbrung ke temen yang lain, ikut masak bareng, masak sendiri di pondok. Nah, kayak di sini masakin Bang Anung, masak sendiri. Ntar teman kita lagi nggak ada juga ikut ke kita, karena kita sering berbagi kan, jadi saling bantuin aja. Itu enak begitu masak sendiri. Nah itu syukur bil af'al. Terakhir itu syukur bil qalbi. Dari syukur bil lisan atau bil akwal, bil af'al, bil qalbi. Syukur bil qalbi itu yang paling tinggi. Karena sudah mencakup af'al dan lisan. Syukur bil qalbi itu ketika kita mendapatkan kenikmatan, semakin besar, semakin banyak kita mendapatkan kenikmatan, kesenangan, keanugerahan dari Allah Subhanahu wa taala, itu maka semakin baik ibadah kita, semakin kuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal mempertahankan ibadah yang baik yang sudah berjalan. Minimal, artinya tidak kualitas ibadahnya nggak menurun. Tetap baik. Syukur-syukur lebih baik. Nah, itu namanya syukur bil af'al. Nah, itu namanya pujian. Ada hamad, madah, sana, syukru. Nah, lafaz alhamd makanya alhamd karena Allah itu memang sudah
ikhtiari, sudah memilih untuk berbuat baik pada kita. Nah, kemudian dikasih tambahan alif lam, alhamdu. Alif lam ini namanya faedahnya alif lam bi faidatil istighraq. Alif lam yang punya faedah istighraq. Kalau faedah istighraq itu artinya faedah yang menyebutkan keseluruhan, mengartikan keseluruhan, khusus kepada yang dipuji itu keseluruhan. Kalau bahasa Inggrisnya tuh the woman, berarti khusus si perempuan ini. Semuanya tentang, misalnya ada film The Woman, ya berarti filmnya tentang cerita si perempuan ini semua, keseluruhan. Nah, jadi alif lam lafadz pada alhamdu itu faedahnya lil istighraq itu adalah keseluruhan. Makanya maknanya alhamdu utawi sekabe itu menandakan isim ma'rifat. Menandakan ma'rifat. Ma'rifat itu khusus itu. Alhamdu utawi khusus sekabehane puji kang papat tadi untuk siapa? Lillahi. Berarti yang digaris garis bawahi adalah yang dibulat adalah ini khusus menceritakan tentang untuk Allah itu. Kalau alif lamnya dibuang itu udah nggak ada faedah lil istighraq lagi. Udah nggak ada faedah istighraqnya nantinya. Sudah tidak makrifat lagi nanti nakiro. Kalau nakiro nanti umum. Hamdulillahi. Misalkan hamdun. Pujian. Ya pujiannya nggak cuma buat Allah, berarti untuk siapapun. Kalau nggak ada alif lamnya. Misalkan hamdulillahi. Makanya nggak bisa hamdulillah. Paling bisanya hamada allaha. Hamada mujisopo wong allaha ing Gusti Allah. Kalau mau alhamdulillah harus ada alif lamnya. Kasih faedah lil istighraq yang artinya keseluruhan. Artinya fokus hanya pujian itu hanya untuk Allah. Kalau nggak ada alif lamnya itu enggak keseluruhan nanti artinya. Ntar enggak ma'rifat lagi jadi nakiro jadinya. Itu. Paham? Itu namanya hamad atau pujian. Nah, itu biar kamu paham aja pada alhamdulillah baik. Biar tahu maknanya. Ini sekilas saja membongkar lafadznya menurut ilmu alatnya. Sekilas. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.